Kita bahas hasil investigasi awal KNKT bersama Polana B. Pramesti, yaitu Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang sudah tersambung melalui telepon. Ibu Polana, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di CNN. Selamat malam, Mbak Tiffany. Iya, terkait dengan hasil investigasi awal yang dirilis oleh KNKT pada hari ini, tanggapan dari Kemenhub seperti apa, Bu? Kalau beberapa waktu yang lalu dari Pak Menteri Perhubungan sendiri, Pak Budi sudah menyampaikan bahwa ketika pesawat ini terbang sudah dalam kondisi yang layak, sudah kondisi yang baik sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada maksud saya. Namun KNKT, rilisan hasil investigasi KNKT menunjukkan bahwa pesawat ini sudah mengalami kerusakan, ada gangguan tidak hanya ketika penerbangan satu malam sebelumnya Denpasar Jakarta, tapi juga 3 hari sebelumnya bahkan. Ya, terima kasih Mbak Tiffany. Seperti disampaikan oleh Menteri Perhubungan bahwa pesawat ini layak terbang dan memang sebelum terbang mereka kan melakukan inspeksi-inspeksi, pengecekan-pengecekan dan dikategorikan sebagai layak terbang. Terkait dengan rilis KNKT yang mengatakan bahwa KNKT juga menyatakan bahwa pesawat tersebut layak terbang. Terkait dengan masalah-masalah yang disampaikan dalam KNKT itu, memang di dalam slide datanya terjadi, namun mereka sudah melakukan dalam hal ini teknisi engineering sudah melakukan perbaikan-perbaikan dan setelah diperiksa lagi dapat dikatakan sebagai layak terbang. Makanya KNKT pun sudah menyatakan dalam rilisnya bahwa pesawat tersebut layak terbang. Oke, sudah ada perbaikan, tapi berujung pada kecelakaan yang menewaskan ratusan, lebih dari 180 orang. Pengawasan dari Kementerian Perhubungan terhadap kelayakan pesawat ini kemudian juga dipertanyakan. Apakah atau bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan? Apakah setelah peristiwa jatuhnya Lion Air kemarin melakukan rem cek secara intensif kah? Tidak hanya kepada Lion Air tapi juga kepada seluruh maskapai yang ada? Baik Mbak Tiffany, setelah kejadian itu, kalau dibilang kawasan kami sangat ketat. Kami sudah diatur oleh regulasi-regulasi yang mengadopsi ke peraturan internasional. Jadi pengawasan itu macam-macam. Salah satunya adalah rem cek. Setelah kejadian Lion tersebut, kami langsung melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan yang lebih intensif. Pertama adalah ada tiga pengawasan yang kita lakukan. Pertama adalah audit layak udaraan untuk pesawat Max yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua melakukan rem cek ke semua pesawat yang ada di kita, terutama yang sejenis Boeing 737. Dan hasilnya adalah tidak ada yang tidak dikatakan layak terbang. Yang terakhir adalah kami juga melakukan audit khusus ke Lion dan ke Batam Aeroteknik, di mana maintenance dilakukan di Batam Aeroteknik tersebut. Dan ada beberapa hasil yang sudah kami sampaikan kepada KNKT sebagai sebagai reference untuk investigasi selanjutnya. Apa auditnya, Bu, yang disampaikan? Apa auditnya? Iya. Auditnya melakukan pengecekan kepada Lion yang ada di Soekarno-Hatta. Kemudian kita juga mengadakan pengecekan di Batam Aeroteknik, di mana maintenance dilakukan di situ. Juga melakukan pengecekan ke semua, mulai dari maintenance, mulai dari pemeriksaan pesawat, mulai dari personilnya, mulai dari manajemen, semua kita lakukan. Namanya audit spesial komprehensif. Oke, audit ini memang karena dilakukan karena ada peristiwa yang kemarin kah? Atau memang audit terhadap setiap maskapai ini dilakukan secara memang berkala, misalnya setiap tahun kah? Termasuk dengan rem cek, kemudian juga pemeriksaan intensifnya, itu seperti apa memang, Bu? Kita melakukan audit sudah diatur dengan regulasi dan dilakukan secara periodik. Ada namanya audit berkala, ada namanya audit khusus. Audit berkala dilakukan secara rutin.
secara rutin. Dan ada juga yang dinamakan ramcek. Ramcek itu adalah dilakukan 3 on spot atau rata-rata sekitar 3 bulan sekali. Tapi rata-rata itu dilakukan on spot. Sedang auditnya adalah ada 2 audit itu, audit berkala rutin, audit khusus kalau ada sesuatu yang memang seperti kejadian ini atau ada indikasi hal-hal yang memang kita perlu lakukan audit khusus. Oke, terakhir Ibu Polana terkait dengan pesawat yang digunakan, ini kan adalah pesawat baru. Yaitu 737 MAX 8. Apakah dengan adanya kejadian kemarin peristiwa Lion Air jatuh di Karawang ini ada kemungkinan tidak menggrounded sementara Boeing 737 MAX 8? Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita sudah melakukan audit-audit antara lain kelaik udaraan, kemudian remcek dan audit khusus. Dan audit kelaik udaraan itu kita dibantu oleh FAA, berkoordinasi dengan FAA dan hasilnya semua pesawat MAX yang ada di Indonesia itu dapat dikatakan hasilnya adalah laik. Oke, termasuk berarti beberapa pesawat yang 737 MAX 8 yang dibeli oleh Lion Air dan saat ini sudah beroperasi berarti masih terbang ya Bu ya? Masih dalam kondisi aktif ya? Oke. Tidak ada penggrounded ini itu ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Polana B. Pramesti, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini.